selamat pagi buat kita semua. Sedang dikasih oleh Tuhan, mengawali kehidupan kita hari ini, kita mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami tahu bahwa ini merupakan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkarya, kami berbuat tentulah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan lebih daripada itu kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan setiap berkat yang sudah Engkau berikan untuk boleh kami nikmatin. Ajar kami untuk mensyukurinya di dalam kerendahan hati. Bapa, terima kasih, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini, Selasa 4 Februari 2025 diambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang kasih, maka kita sangat paham benar. Tidak akan pernah kita temukan kasih tanpa pengorbanan. Dan mengingat beberapa ribu tahun yang lalu, bukti bahwa Allah telah mengasihi dunia, Dia mau merelakan anaknya, yaitu Kristus satu-satunya menderita mati demi keselamatan jiwa kita. Dan itu bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan beberapa hari yang lalu dalam renungan pagi saya katakan juga, ketika kita berbuat baik itu sebagai akibat karena kita telah diselamatkan. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah diselamatkan wajib hukumnya untuk berbuat baik. Tetapi berbuat baik ukuran manusia berbeda dengan berbuat baik menurut ukuran Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ingatlah bahwa orang-orang jahat yang di luar sana juga melakukan demikian. Tetapi apabila kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin selalu berbuat jahat kepada kita, hukum Tuhan mengatakan bahwa di sana kita telah berbuat baik. Karena itu pagi ini firman Tuhan menuntut kita untuk menjalankan hukum yang utama. Apakah itu? Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak akan mungkin dapat mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita. Dan kita tidak akan mungkin mengasihi diri kita kalau kita tidak bisa mengasihi Allah yang telah menyelamatkan kita. Saya teringat kembali dengan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9, firman mengatakan, jikalau seorang berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya di sana bahwa bukti seseorang mengasihi Tuhan itu terlihat kasihnya terhadap sesama. Satu hal yang harus kita pahami benar, yang kita harus sadarin, bahwa bagaimana sikap orang yang mengasihi sesamanya dengan dirinya sendiri. Yang pertama, seseorang tidak akan pernah mungkin menyakiti hatinya sendiri. Seseorang itu tidak akan mungkin mempermalukan dirinya. Seseorang tidak akan mungkin mengecewakan dirinya. Dan seseorang itu dia tidak akan pernah memburuk, bahkan merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Seseorang itu tidak akan mungkin pernah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Bahkan seseorang itu selalu menjaga hatinya, pikirannya, perasaannya agar tetap sehat, positif, bersih, dan termotivasi. Dan tentu masih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga diri kita, bukti bahwa kita mengasihi diri kita. Maka ketika kita melakukan itu terhadap diri kita, firman ini mengajarkan kita lakukanlah itu terhadap orang lain. Dan di sana kita sudah berbuat baik. Ini gak gampang. Ini sangat sulit sekali. Melakukan yang baik bagi orang yang terus melakukan kejahatan bagi kita itu gak gampang sekali. Mengasihi orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita itu gak gampang, itu sulit sekali.
Tapi ketika suara Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita benar-benar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita, itu artinya karena Tuhan yang memampukan kita di sana. Karena itu sekali lagi mari belajar untuk mengasihi orang lain atau sesama seperti diri kita sendiri, dan lakukanlah itu tanpa mencari imbalan atau pujian. Dan pastikan bersama dengan pimpinan Tuhan kita akan dimampukan. Selamat beraktivitas hari ini dan dipastikan bahwa kita hidup bermakna bagi sesama. Tuhan dimuliakan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Kami tahu bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, Engkau Allah kami yang mengasihi kami telah mengorbankan anaknya menjadi tebusan atas dosa kami. Karena itu kami yakin sekali bahwa ketika Tuhan memerintahkan kami untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami, Tuhan juga lah yang akan memampukan kami untuk melakukannya itu. Kami berdoa supaya hari ini hidup kami bermakna, punya arti terhadap sesama kami, dan apa yang kami lakukan terhadap sesama kami tentulah itu juga sudah menyukakan hati Tuhan. Dan setiap aktivitas kami, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, disitulah kuat kuasa-Mu bekerja atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.